Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Ramalia dengan NIM F55124063, yang mana saya salah satu anggota dari kelompok 3. Pada hari ini akan membahas mengenai tes proses KPL, yang dimana kelompok saya mengambil API publik, yaitu data API Builder. Nah, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pendahuluannya. Tentu saja yang pertama ada latar belakang, yang dimana API sendiri telah berevolusi dari SOAP yang ketat berbasis XML ke REST yang lebih sederhana dan dapat disesuaikan. Nah, dan RESTful API sendiri dengan pendekatannya yang berbasis resource dengan metode HTTP biasa menjadi arsitektur yang paling populer dan sangat mudah untuk pengimplementasiannya. Namun sering berjalannya waktu, tentu saja RS ini memiliki keterbatasan, yang dimana masalah utamanya adalah overfetching dan underfetching. Nah, tentu kondisi ini menjadi kritis pada aplikasi mobile dengan keterbatasan bandwidth dan dayanya, teman-teman. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pada 2015 Facebook memperkenalkan GraphQL sebagai solusi yang memungkinkan klien untuk memilih data mana yang mereka butuhkan. Nah, lalu Microsoft Data API Builder menawarkan GraphQL dan REST secara natif untuk memungkinkan ekspos datanya dari berbagai sumber dengan kedua pendekatan. Tentu saja di sini kelompok saya memiliki tujuan, yaitu untuk menganalisis perbandingan mendalam antara arsitektur REST dan GraphQL, lalu untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan, dan juga untuk memberikan panduan praktis dalam memilih antara REST dan juga GraphQL berdasarkan spesifik aplikasinya. Lalu ruang lingkup analisis ini memiliki ruang lingkup ada 4. Yang pertama research model, lalu structure query, lalu ada caching, dan ada over or underfetching data. Kita masuk ke prinsip dasarnya, yang di mana di sini untuk REST sendiri dikembangkan oleh Roy Fielding pada tahun 2000 dengan 6 constraints atau yang kita sebut dengan kendala arsitektur. Yang pertama ada client server, yang kedua ada stateless, yang ketiga ada changeable, yang keempat ada uniform interface, yang kelima ada layered system, and terakhir yaitu cut on demand. Nah, lalu uh, ada juga yang kedua HTTP methods-nya, yang dimana ini adalah metode standar yang digunakan dalam protokol HTTP untuk berkomunikasi antara klien dan server, yang dimana REST menggunakan metode HTTP ini untuk operasi create, update, and delete CRUD, atau yang kita sebut biasanya itu CRUD. Nah, itu dia ada 5 metodenya. Yang pertama ada get untuk mengambil representasi resource, lalu ada post untuk membuat resource baru. Yang ketiga ada put untuk mengupdate resource yang sudah ada. Yang keempat ada delete untuk menghapus resource-nya, dan yang kelima ada patch untuk memodifikasi resource. Lalu untuk prinsip dasar dari GraphQL sendiri itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada schema and type system, di mana GraphQL menggunakan strongly type schema yang mendefinisikan semua tipe data dan operasi yang tersedia, yang dimana setiap field itu harus memiliki data yang spesifik yang memungkinkan validasi query pada waktu kompilasi. Lalu yang kedua itu ada single
ada single point yang dimana berbeda dengan REST yang membutuhkan multi endpoint, sedangkan GraphQL dia hanya memiliki satu endpoint untuk semua operasi datanya, makanya dia disebut dengan single point. Lalu yang ketiga ada three operation types, yaitu yang pertama itu ada query, yang kedua ada mutation, yang ketiga ada subscription. Lalu yang terakhir itu client specific queries, yaitu klien yang memiliki kendali penuh untuk menentukan data apa yang dibutuhkan dan untuk menghilangkan masalah overfetching dan juga masalah underfetching itu sendiri. Oke. Demikian dari saya untuk pembahasan pendahuluan dan juga prinsip dasar dari REST dan GraphQL, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya baik, perkenalkan nama saya Christian Marcel Casio, NIM F551240066. Di sini saya akan menjelaskan, meneruskan penjelasan dari teman saya yang tadi prinsip dasar, sekarang masuk ke dalam studi kasus. Nah, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat data API Builder itu apa. Data API Builder itu adalah open source solusi dari Microsoft dalam membuat API, solusi untuk para developer dalam membuat API, sehingga para developer tidak perlu lagi membuat API sendiri. Jadi kita hanya perlu database dan memilih jika ingin membuat REST API, dia akan menyiapkan endpoint API sendiri, GraphQL dia akan membuat skemanya begitu. Jadi dia bisa membaca langsung database-nya kita. Begitu. Mungkin akan lanjut ke studi kasusnya. Jadi data studi kasusnya itu yang saya ambil monitor sensor IT. Kenapa? Karena data API Builder sendiri ini termasuk luas cakupan studi kasusnya. Jadi saya mengambil monitoring sensor IoT yang dimana user akan membuat suatu aplikasi yang berbasis IoT yang ingin mencatat suhu ruangan. Begitu. Jadi dia mungkin nanti punya dua tabel, yaitu tabel sensor dan tabel data sensor begitu. Dua tabel yang terpisah. Nah, jadi bagaimana studi kasusnya? Jadi studi kasusnya itu seorang user mempunyai dua tabel, yaitu sensor dan data sensor yang berbeda. Namun sensor ini bisa memiliki banyak data sensor dan data sensor bisa dimiliki oleh satu sensor, banyak dimiliki oleh satu sensor. Begitu. Jadi bagaimana perbandingannya di REST API dan GraphQL mungkin tidak akan terlalu berbeda jauh, hanya pada bagaimana dia diambil, yaitu menggunakan endpoint, menggunakan GraphQL menggunakan query dengan skema. Nah, endpointnya sendiri ini tidak bisa kita mengakses parent dan childnya secara bersamaan. Jadi jika kita mengambil shieldnya atau data sensornya, kita harus melakukan banyak get data begitu dari masing-masing sensornya. Sedangkan GraphQL kita bisa melakukan nested data dengan mengambil langsung dalam query-nya shieldnya tersebut begitu. Nah, mungkin langsung ke analisis perbandingannya. Jadi analisis perbandingan itu saya ada dua, yaitu resource model dan under atau fetching data yang saya bahas. Yang pertama resource model apa? Apa itu resource model? Resource model itu bagaimana suatu data dimodelkan dalam API. Pada REST itu dia modelkan secara endpoint, sedangkan pada GraphQL dia dimodelkan secara query begitu. Nah, ini sangat berpengaruh pada under atau overfetching data itu sendiri. Jadi under atau overfetching data itu bagaimana suatu data diambil itu lebih atau kurangnya, itu adalah under atau overfetching data. Nah, pada kasusnya ini seorang user ingin menampilkan data di front end-nya begitu, yang seperti saya bilang tadi, dia ingin menampilkan data di aplikasinya, data dari sensornya itu, dia hanya ingin menampilkan data yang terakhir begitu, 2 jam terakhir, 3 jam terakhir seperti itu. Jadi under dan overfetching data ini sangat berpengaruh, terutama pada arsitektur API itu sendiri, yaitu REST, yang seperti saya bilang tadi, kita tidak bisa mengakses shieldnya, kita harus melakukan banyak kali request, banyak kali get data agar bisa mendapatkan data terakhir begitu. Nah kan pada GraphQL under overfetching data itu sangat kurang, sangat bisa diselesaikan masalahnya karena dia bisa melakukan nested data begitu. Kita hanya perlu mengisi field yang kita butuhkan seperti itu. Nah, mungkin untuk seterusnya analisis perbandingan yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jais Haikal Kopia dengan NIM F551240054. Saya di sini akan menjelaskan analisis dan perbandingan struktur query dan caching pada API REST API dan GraphQL API. Nah, REST API di data
IP Builder cocok untuk operasi sederhana karena struktur URL-nya jelas dan langsung menggambarkan resource. Sedangkan GraphQL API lebih fleksibel karena kalian bisa menentukan sendiri data apa yang ingin diambil. Ini mengurangi overfishing atau underfishing. Namun GraphQL sendiri bisa menjadi beban server jika query-nya terlalu kompleks atau nested query terlalu dalam. Jadi perlu query depth limit. Nah, perbandingannya pada data API Builder, REST API dan GraphQL punya struktur query yang berbeda. REST menggunakan endpoint spesifik seperti slash API, slash book dengan metode HTTP seperti GET atau POST. Sedangkan GraphQL hanya memakai satu endpoint, slash GraphQL, dan query-nya itu ditulis seperti query book title author. Nah, selanjutnya analisis caching. Nah, REST API di dia AB lebih mudah di caching karena setiap resource punya URL yang unik. Sedangkan GraphQL API lebih kompleks untuk caching karena semua query dikirim lewat endpoint yang sama. Tapi bisa lebih efisien jika menggunakan client side seperti Apollo atau server gateway caching Redis. Dalam data API Builder, caching umumnya dilakukan melalui lapisan di luar aplikasi seperti gateway atau CDN karena data API Builder ini tidak memiliki mekanisme caching internal bawaan. Selanjutnya masuk ke perbandingan caching. Nah, pada data API Builder, mekanisme REST API dan Graph API memiliki perbedaan, yang dimana REST API unggul dalam caching karena setiap resource punya URL tetap dan bisa memanfaatkan header seperti e-tag atau cache control, sedangkan GraphQL API memerlukan pendekatan caching yang lebih kompleks seperti caching di tingkat client atau gateway. Tapi Nah, sementara Graph API memerlukan pendekatan caching yang lebih kompleks seperti caching di tempat client atau gateway karena semua query melewati server Apollo. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trianti Aulia dengan NIM F5512473. Di sini saya ingin menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan masing-masing arsitektur, baik itu REST API maupun GraphQL. Kemudian saya juga akan menjelaskan terkait relevansinya. Nah, yang pertama untuk kelebihan dari GraphQL itu yaitu mengurangi overfetching dan underfetching. Jadi dalam arsitektur REST itu setiap endpoint itu biasanya mengembalikan struktur data tetap. Nah, akibatnya terjadi overfetching. Nah, overfetching ini itu adalah suatu kondisi di mana klien itu menerima lebih banyak data daripada yang dibutuhkan. Sedangkan kemudian itu terjadi juga underfetching di mana itu adalah kondisi ketika klien itu harus memanggil beberapa endpoint berbeda untuk melengkapi satu tampilan data. Nah, lanjut kita ke kelebihan yang kedua, yaitu yang satu endpoint dan query terstruktur untuk relasi kompleks. Jadi GraphQL ini tuh hanya menggunakan satu endpoint saja, tapi bisa menangani permintaan data dari banyak tabel atau relasi dalam suatu query terstruktur. Nah, dengan REST ini mungkin jadi contohnya kita ingin mengambil sebuah data user, post sama komentar sekaligus. Nah, tapi mungkin dengan REST ini itu bisa membutuhkan 3 sampai 4 panggilan endpoint. Nah, kemudian kekurangan dari GraphQL itu yang pertama adalah overhead dan implementasi dan kompleksitas. Jadi implementasi dari GraphQL ini membutuhkan komponen tambahan seperti schema definition, resolver function, terus ada optimisasi N+1 problem sama rate limiting dan keamanan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah caching HTTP tradisional yang lebih sulit. Jadi karena semua permintaan GraphQL itu dikirim dalam satu endpoint, maka caching tradisional berbasis HTTP-nya tidak bekerja secara langsung.
Nah, kemudian kita masuk ke kelebihan dari REST. Jadi REST itu yang pertama sederhana dan banyak didukung banyak tool. Nah, jadi REST ini itu telah lama menjadi standar industri API, sehingga hampir semua framework itu termasuk Laravel sama Django itu mendukung REST secara keseluruhan. Kemudian middleware seperti authentication itu juga sudah tersedia luas. Nah, kemudian mudah juga digunakan untuk API CRUD tradisional. Nah, kemudian kelebihan yang kedua itu mudah di-cache dan dioptimalkan. Jadi setiap endpoint REST itu biasanya mewakili resource tertentu. Nah, untuk penggunaan caching HTTP tradisional, jadi ini memungkinkan penggunaan caching HTTP tradisional, yaitu TTL, terus ada e-tag sama if modified science itu untuk validasi cache-nya, dan ada CDN seperti Cloudflare itu untuk menyimpan respons berdasarkan URL. Sedangkan untuk kekurangan dari REST yang pertama itu ada overfetching dan underfetching pada relasi kompleks. Jadi REST ini bekerja secara terpisah, jadi bekerja berdasarkan resource yang terpisah-pisah. Jadi jika front end itu butuh data gabungan, misalnya tadi butuh user, post sama komentar, maka harus banyak memanggil endpoint. Nah, kemudian yang kedua yaitu kesulitan dalam versioning API. Jadi biasanya REST API ini tuh harus dibuat versi barunya. Nah, hal ini menyebabkan klien lama itu tetap memanggil versi lama, atau nanti akan menyebabkan beban maintenance. Kemudian harus dikelola dokumentasi dan kompatibel antar versi. Nah, selanjutnya kita akan membahas relevansinya dalam praktik nyata. Jadi dalam praktik di dunia nyata, REST ini lebih sesuai digunakan pada aplikasi yang menjalankan operasi CRUD dasar seperti sistem pengolahan data, layanan publik, kemudian aplikasi struktur data yang relatif tetap. Nah, hal itu karena REST ini mudah digunakan dan juga mendukung integrasi caching HTTP secara optimal. Nah, sebaliknya, GraphQL itu lebih cocok digunakan atau diterapkan pada aplikasi modern yang interaktif dan dinamis seperti dashboard analitik, aplikasi-aplikasi seluler, sampai platform e-commerce, ya, dimana klien itu akan memerlukan pengambilan data dari berbagai sumber secara lebih efisien dan fleksibel. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.